balik lagi di Saya Nonton dan kita baru aja nonton film berjudul Sutri Gaji. satu kata ada. Beda. Kenapa ada? Jadi nih kita hadir dengan dua perspektif yang beda ya. Aku sebagai yang baca webtoonnya, dia sebagai yang tidak membaca webtoonnya. Sebagai orang yang baca webtoonnya ini sangat ada. Karena tuh ya, kita kan tahu kan ya awal karakternya di reveal pemainnya Reza dan BCL. Oke, wah ini sangat tidak sesuai dengan Dimas dan Adelia, sangat tidak sesuai secara look dan juga secara usia. Karena itu tuh terlalu tua, kita semua tahu ya. Tapi udah coba kayak positive thinking, oh mungkin ceritanya masih sama, oh kan ini tetap aja adaptasi, tapi ternyata enggak guys. Ini jauh lebih cocok disebut dengan terinspirasi, kataku ya, terinspirasi daripada adaptasi, karena ceritanya beda. Oke, beberapa hal masih ada yang sama, karakternya ada ini, terus ada sedikit konflik kayak gini, ada ini, tapi secara alur, secara detail ini itu tuh kayak ini bukan Adimas dan Adelia yang aku kenal gitu, apalagi karakterisasinya tuh Adimas sama Adelia tuh nggak kayak gitu. Adelia tuh nggak centil, kayak banget sih, kayak aduh ada. Marah Kamu sekali ya. kenapa beda? Beda karena ini sih kayak kita melihat film tapi juga ngelihat komik gitu. Sayangnya tidak dibarengi dengan konsistensi yang sampai ending gitu. Jadi cuman di awal doang nggak kelihatan. Oh ya, oke, ini adaptasi. Oh ya, ini menunjukkan adaptasi dari webtoon. Dan ya itu sih sayang sekali sih. Dari sisi cerita juga sebenarnya standar dan mungkin banyak ya film yang kayak gini ya, atau mungkin cerpen atau apa. Ya standar sih, cuman lebih dibikin komikal gitu loh, kayak komedi, dan jatuhnya juga beberapa kali orang-orang juga ngakak juga. Entah itu mengikuti atau enggak ya. Enggak. Atau yang fanatik sama BCL sama Reza Kok doang. fanatik kayak Yang fans oh mungkin, oh iya betul. Jadi Fanatik kalau fans. dari aku ya ceritanya itu ya, kalau waktu baca webtoonnya tuh perasaannya tuh kayak oh hangat, seneng. Tapi kalau yang katanya adaptasi ini komedi banget, dan ada komedinya yang miss, yang kayak ini nggak usah dikomediin lah, ini nggak usah dikomediin lah, jadi kayak secara cerita tuh kemana-mana gitu loh. Jadi konflik utama Pak Sutri gajinya tuh nggak dapet, meskipun gajinya dapet banget karena ini sangat tidak jelas, karena kayak kemana-mana nanggung, kayak kayak banyak ide, banyak visi yang disatuin, dipaksain jadinya kayak gini. Jadi kayak kamu akan menemukan banyak hal yang tidak konsisten dan bukan adaptasi. jahat banget ya. Ya dari sisi acting emang bagus sih, actingnya emang. Ya kalau emang visi sutradara kayak gitu ya itu bagus. Kalau emang filmnya jadi gak jelas dan itu bagus. Tapi dilihat dari sudut pandang pembaca kayaknya tadi emang nggak sesuai ya. Nggak Adimas sesuai sama karakterisasi, Adelia. backgroundnya, latar belakangnya. Ini masa sih orang PNS kerja di camat rambutnya kayak gitu, pakaiannya kayak gitu kan, kayak enggak Iya. banget gitu. Terlepas dari cerita, pengkarakterisasian, latar belakang tokoh, actingnya tuh bisa aku bilang tuh bagus, almost all bagus, tapi almost all gak sesuai sama adaptasinya. Tapi secara acting tanpa memikirkan itu bagus. Baca Reza, chemistry-nya bagus, lucunya dapet, Dari sisi visual, visual. Sebenarnya kalau dari segi shoot itu oke sih, cuman kalau dari segi tone warna dan sedikit menyerempet ke setting ya, kayak warna-warnanya tuh ada beberapa warna yang tabrakannya tuh kayak nggak oke gitu loh. Kayak ini maksa banget sih pengen warna-warni, tapi tuh kenapa harus kayak gitu. Terus tapi secara sudut kamera gitu kan masih oke lah, cuman warnanya tuh aku yang agak-agak maksa aja sih. ya beberapa emang agak aneh sih, kayak setting apa ya, artistiknya juga nabrak sama setting nggak gimana gitu ya. Di awal-awal bagus sih, di awal-awal kayak oh ini kayaknya bakal ini, tapi
semakin ke ending kayak loh kok gini. Dan terlalu tidak natural juga ya. Terlalu di setting. Iya, betul betul setuju. Beberapa artistiknya terlalu di setting. Jadi nyerempet ke artis juga ya. Dan wardrobe-nya kayak Hmm, apakah ini sesuai dengan karakterisasi? tidak dengan latar belakang yang ada di webtoon. Kenapa pakainya seperti itu ya? Kalau dari sisi musik yang dipakai sebenarnya bagus. Cuman peletakannya yang tidak sesuai sih kayak Betul. ini moodnya jadinya kemana. Ini kita harus ngerasakan apa sih? Kayak scene-nya itu komedi cuman kok lagunya semelo itu gitu. Dan sini nggak bisa dikatakan 100% komedi juga untuk scene yang itu ya. Iya sih, emang harusnya moodnya emang double cuman kayak nggak pas aja. Nggak pas aja, aku pun jadi bingung. Sedih nggak sedih, ketawa nggak ketawa gitu kayak. Padahal tuh aku suka banget ya sama pemilihan lagu-lagunya yang ada di film ini kayak, wah aku suka sama lagunya bagus tapi penempatannya terlalu ngaco, terlalu kemana-mana, terlalu asal tempel gitu rasanya. Dan itu numpuk di belakang. Di depan itu kayak minim banget tuh lagu, kayak ada lagu itu aja tapi ya udah masih sesuai, tapi ke belakangnya malah kayak aku emosinya jadi nggak dapet banget nih, kenapa lagunya kayak gini, kayak udah secara cerita aku merasa kurang, ditunjang sama musik yang aku juga ngerasa kurang gitu kayak ya gitu. Ini coretan marah-marah fans ya guys. Readers webtoon nih guys. Dari si editingnya sebenarnya keren, kayak banyak efek-efek yang dimasukin ya di awal doang tapi semakin Iya. ending semakin hilang. Ya itu Sayang tadi sih, tidak sayang sih. konsisten ya. Kita dibikin baca komik di awal tapi akhirnya kayak Mana nggak ada, mana? udah. Effortnya mana nih yang di awal? Iya, udah. Effortnya di awal doang nih. Ya itu sih beberapa editing. Tadi ada yang notice kayak rambut BCL berubah, itu kayaknya waktu gradingnya tidak konsisten juga. Iya. Ya, itu Itu serba jadi tidak hijau guys. konsisten ya. Itu jadi Serba hijau tidak guys. konsisten ya. Kok ada ya orang kerja di campur rambutnya kayak gitu ya? Kayak why? Dan ini film ini ratingnya 13 cuman Enggak. adegannya menjurus sih. Terlalu menjurus sih, tidak. Ya nggak tahu ya, apa 13 sekarang udah boleh kayak gitu? Enggak dong. Kayak bahkan 13 pun Kalau di tahu komik gitu tuh. nggak sih? Ada agak nyenggol-nyenggol gitu nggak di Nyenggol komik? ada. Pak Sutri kan nyenggol ada, cuman mirip kayak tadi yang cuman ya udah nyenggol doang, Iya. terus yang kayak lebar gitu kayak. Tapi emang kalau 13 plus tuh kayak agak kurang cocok ya, karena disinggungnya beberapa kali. Terus aku balik lagi ke editing tadi ya. Kalau kataku tuh ini ciri khas Falcon kan emang sangat colorful, ngejreng sana sini. Tapi ini sedikit lebih baik daripada yang adaptasi sebelumnya, yang Korea itu. Cuman tetap aja ada yang too much kataku. Nggak semua tapi ada beberapa kayak wow siluman, dan balik lagi kenapa sih warnanya terlalu tabrak-tabrakan kayak. Oke, kamu mau membuat itu Terlalu lebih banyak sih color tone-nya itu terlalu banyak. mau membuat karakter utama dan segalanya tuh lebih wow, tapi kayak Machiko ini. kurang. Why? Orang marah-marah mulu guys. Ya Gimana kayak sebel banget ya. sebagai pembaca? Ya bagi pembaca itu kamu akan sebel kayak aku, nggak bisa dimungkiri ya. Merekomendasikan tidak? Kalau ekspektasimu akan Tinggi? sesuai, gak usah tinggi dah. Kalau ekspektasimu akan sesuai itu salah total, tidak sesuai. Cuman kalau misalnya kalian suka sama aktingnya Reza dan Becel dan pengen lihat chemistry-nya mereka di cerita yang beda ala-ala sitcom, masih bagus. Cuman jangan pikirin webtoonnya, jangan. Ya. Kalau buat yang tidak nonton mau cari Mungkin ya masih aman aja sih ya. mungkin mau cari tontonan yang komedi-komedi ya bisa lah dicoba. Karena pemainnya juga lumayan seru. Ya, Pemain, boleh lah. pemainnya ya sebenarnya pemainnya kayak asal nggak casting ya, nggak tahu juga ya kayak Oh iya. tiba-tiba comot-comot ini, comot-comot. comot itu. Iya, Ning, kenapa nggak boleh Ning? Boleh. Ya udah gitu aja. Daripada semakin marah-marah ya. Itu sih biasa aja ya. Bila ada yang beda boleh komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di Bisa Nonton saja. Dadah.